واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam kesempatan ini, di dalam waktu ini, di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kaki kita, memberikan petunjuk kepada hati kita agar bisa melangkah menuju salah satu rumah Allah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki kita dari rumah kita, dari sebelum maghrib, mendengar adzan maghrib, kemudian mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kita tersebut menjadi tambahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin yakhtuha ila shalah yuktabu lahu hasanatun wa yukaffir lahu sayi'atun. Setiap langkah-langkah yang dilangkahkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menuju salat, menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat baginya, ditulis baginya pahala, kebaikan-kebaikan, dan dihapuskan baginya keburukan-keburukan atau dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutwatin yakhtuha ila sholati shadaqatun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah yang dilangkahkan untuk menuju salat, menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, yang mungkin keadaannya sedang dilanda dipadamkannya lampu, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan majelis kita ini pun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajlis kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafaqquh fid dinillah, untuk senantiasa memperdalam ilmu agama kita, memperkaya hasanah ilmu agama kita, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah pahamkan baginya agama. Sehingga dengan pahamnya agama, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah.
dan mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saudara-saudara kita yang hadir di majlis ini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keutamaan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa merasa hatinya tergantung kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingin meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan beri naungan yang di mana di hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Tatkala kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari tersebut matahari Allah dekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Maka sungguh terasa panas sekali. Dan mungkin ada yang berkeringat yang sangat banyak. Maka di hari tersebut ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan tersebut. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hatinya tergantung, hatinya senantiasa rindu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa ingin meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala, baik dengan rangkaian-rangkaian acara yang senantiasa itu membawa kaum muslimin yang lainnya bermanfaat bagi ilmu agamanya, bertambah ilmu agamanya dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memasuki pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk memahami beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena datangnya kita ke majelis ini hanya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa kecerdasan tanpa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kami di sini hanya mengganti posisi Ustaz Mukhlis hafizahullah taala, yang menggantikan beliau, yang mana beliau berhalangan pada malam hari ini untuk mengisi kajian di masjid ini. Dan beliau meminta kita memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan nanti sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sering mendengar atau mendapatkan curhatan-curhatan saudara-saudari kita yang lainnya. Kita sering mendengar keluhan-keluhan saudara dan saudari kita yang lainnya. Mungkin berupa, oh kenapa sih saya merasa hidup ini sempit, merasa hidup ini sumpek, sedih, dan lain sebagainya. Bahkan dia sendiri memiliki harta yang luar biasa, fasilitas-fasilitas yang lengkap di rumahnya ada, akan tapi orang tersebut merasa dirinya, hatinya sempit ada di rumah tersebut, atau bahkan di lingkungan kerjanya, di tempat kerjanya, yang mana fasilitas juga lengkap, akan tapi keadaan di sana membuat dia sumpek, sempit,
sedih. Mungkin ada juga di antara kita yang mendengar bahwasannya ada saudara kita yang bercurhat kepada kita. Kenapa sih saya ini ketika belajar ilmu agama susah sekali? Ngalih banar belajar, menghafal sedikit aja ngalih banar. Mungkin ada yang seperti itu di antara kita. Ketika menghafal satu ayat, 2 ayat hafal, setelahnya hilang dua-duanya. Satu hadis hafal, besok ingin disetor tidak bisa lagi. Kemudian ada juga mungkin di antara kita yang mencurhatkan dirinya atau berkata, kenapa sih rezeki saya ini sempit? Susah sekali mencari pekerjaan. Mendapatkan ma'isyah itu susah sekali. Mungkin ada yang di antara kita yang mengeluhkan seperti itu. Mungkin ada juga di antara kita yang dimanapun kita berada, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Baik di rumahnya sendiri, bersama istrinya. Ini bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang belum menikah, ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ada di antara kita yang sudah menikah puluhan tahun, hidupnya enak dengan istri dan anaknya, tiba-tiba suatu keadaan membuat dia berantakan keluarganya. Istrinya tidak suka lagi dengan dirinya, atau bahkan suaminya tidak suka lagi dengan istrinya, atau istrinya tidak suka lagi dengan suaminya, atau bahkan dengan anaknya. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, ini semuanya disebabkan oleh dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dampak buruk bagi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita dengar ketika di khutbah Jumat, setiap khatib mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian anta' bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa dalam artian engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan kita dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan itu semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan bagi kita semuanya. Apa itu maksiat? Apa itu dosa? Apa itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksiat artinya adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maksiat. Baik dalam maksiat lisan, maksiat hati, ataupun maksiat anggota badan. Kita semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wadharu zahiral ithmi wal batina. Jauhilah bagi kalian
hindarilah diri kalian dari dosa-dosa yang nampak, dosa-dosa yang zahir, dan dosa-dosa yang tersembunyi. Baik itu dosa lisan seperti menggunjing, memfitnah, berdusta dan lain sebagainya. Dosa yang tersembunyi yaitu dosa yang dilakukan oleh hati-hati kita, seperti ujub, riya, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran itu juga bagian dari dosa hati. Dan dosa anggota badan seperti membunuh, mengambil harta tanpa hak, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Inilah dosa-dosa yang harus kita jauhi bersama. Karena tadi dampaknya sangat besar, dampaknya sangat buruk, baik di orang tersebut ataupun masyarakat yang hidup bersamanya. Adapun dampak-dampak buruk dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah, ini harus kita ingat bersama-sama, yaitu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan Allah jadikan sempit, hatinya akan Allah jadikan sumpek di dalam mengarungi kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mau memperhatikan peringatan-peringatanku, artinya dia menerobos, menerjang apa-apa yang Allah larang kepadanya, fa inna lahu ma'isyatan donka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang membuat dia sedih, susah dan lain sebagainya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Walaupun dia hidup di dunia, dia dalam keadaan bisa melihat. Ini juga balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia di akhir dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, karena mereka mendustakan, tidak mau mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan dia senantiasa melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hinaan bagi orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita betul-betul memperhatikan diri kita ini, sejauh mana kita sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ingat itu, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai habis umur kita akan tapi kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang buruk dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah bahwasannya itu semuanya menyebabkan seseorang di dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia mempelajari ilmu agama, maka dia tidak akan paham ilmu agama tersebut. Dia susah memahaminya sehingga dia menjadi orang-orang yang tersesat, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak pantas, tidak baik bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khairah, maka mereka memilih pilihan yang lain. Artinya dia memilih jalan yang lain, jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancamnya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata, dengan kesesatan yang nampak. Maka dari itu kita lihat sejarah, berapa banyak orang-orang yang pintar, berapa banyak pemimpin-pemimpin suatu golongan, pendiri golongan tersebut orang-orang yang cerdas, akan tapi dia tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membawa umat ke dalam kesesatan yang nyata. Kita mungkin pernah mendengar seorang pendiri Mu'tazilah yang bernama Wasil bin Atha. Ini orang yang cerdas luar biasa, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasil bin Atha orang yang sangat cerdas, akan tapi dia memiliki satu kekurangan, yaitu cadel, tidak bisa menyebutkan ra. Suatu ketika dia diundang oleh ulama-ulama besar di zamannya di suatu tempat yang luas, yang besar. Mungkin di zaman kita sekarang ini seperti stadion yang besar. Diundanglah beliau, dan di hari tersebut beliau disuruh menyampaikan suatu nasihat kepada orang-orang lain, dan itu dihadiri ribuan orang. Dan tiba-tiba disuruh, tiba-tiba, agar apa? Ulama yang lain ini ingin memperlihatkan bahwasanya Wasil bin Atha ini tidak bisa menyebutkan ra, huruf ra, biar malu gitu. Dan Wasil bin Atha ini tahu apa tujuan mereka membuat acara tersebut, sehingga ketika beliau menyampaikan khutbahnya tersebut tidak ada sedikit pun huruf ra sama sekali. Dari muqaddimah sampai penutupan tidak ada huruf ra. Itu pakai bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau orang yang bisa bahasa Arab pun belum tentu bisa, ya. Lepas dari huruf ra. Tapi beliau diriwayatkan bahwasanya khutbah beliau isinya tidak ada sedikit pun satu huruf pun dari huruf ra. Ini menunjukkan betapa cerdasnya beliau, betapa pintarnya beliau merangkai kata di dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang tidak bisa mempermalukan beliau di hari tersebut. Akan tapi Wasil bin Atha sesat, menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang cerdas. Nah, kita yang menghafal satu surah susah, ya. Jadi hendaklah kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berani-berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak buruk dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendampingkan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala syaitan. Yang mana syaitan tersebut selalu menemani orang tersebut dimanapun dia berada. Dan syaitan tersebut senantiasa membisiki bisikan-bisikan yang bisa menjauhkan orang hamba tersebut
jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang enggan mengingat peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang enggan mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka Allah akan berikan kepadanya syaitan, fa inna lahu qarin, dan syaitan tersebut akan senantiasa menemaninya, senantiasa mengikutinya. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, orang yang rumahnya di samping masjid, di samping mushola, ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak datang ke masjid. Kenapa? Karena syaitan yang membisiki dia. Makanya hati-hati dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini ditemani oleh syaitan yang membisikkan-bisikan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, orang yang senantiasa menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, syaitannya tidak mau lari sampai dia mau kembali mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menjauh darinya. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari syaitan, hendaklah kita menjadikan syaitan itu betul-betul musuh kita. Jangan sampai kita berteman dengan musuh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan itu bagi kita semuanya adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia betul-betul musuh kalian. Fa innahu yad'u hizbahu an yakunu min ashabis sa'ir. Syaitan tersebut senantiasa mengajak pengikut-pengikutnya, mengajak orang-orang yang senantiasa mengikutinya menjadi ahli api neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Itulah syaitan. Sifatnya jelas musuh bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berteman dengan musuh kita. Dan Allah menyuruhkan kita menjadikan syaitan agar betul-betul menjadi musuh kita. Jangan sampai kita malah berteman dengan musuh kita tersebut. Kemudian dampak buruk dari berbuat syirik, dampak buruk dari berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disusahkannya kita belajar menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i kepada gurunya, yang mana kita ketahui Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sekali baca hafal. Apa yang dia dengar di kajian-kajian beliau, yang beliau belajar dengan guru-gurunya, hafal semuanya. Dalil-dalilnya, penjelasan-penjelasannya, hafal semuanya. Orang seperti itu saja masih mengeluhkan hafalannya. Beliau berkata kepada gurunya, Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi." Aku mengeluh kepada guruku Al-Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kata beliau, jeleknya hafalanku. Diriwayatkan ketika di waktu tersebut beliau hanya melihat sedikit dari betis wanita. Melihat sepintas saja. Ketika waktu tersebut beliau merasa hafalannya sudah jelek, hafalannya buruk. Orang seperti orang sekelas Imam Syafi'i berkata seperti itu. Nah kita, ya. Dan kita juga mudah-mudahan agar dengan kemampuan kita hendaklah kita terus belajar. Jangan mudah putus asa. Kata Imam Syafi'i lanjutannya, fa arsyadani an tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi' tadi memerintahkanku, menasihati aku untuk meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa innal ilma nurun, kata beliau. Kata gurunya Imam Waqi, sesungguhnya wahai Imam Syafi'i, ilmu tersebut adalah cahaya Allah. Ilmu tersebut adalah cahaya. Fa inna nurallahi la yu'ta li'asi. Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka dari itu hendaklah kalau kita ingin dimudahkan belajar ilmu agama, maka jauhilah segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa lisan ataupun dosa hati ataupun dosa anggota badan kita. Kemudian dampak buruk yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkannya masuk surga, dengan adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menentang menerjang batasan-batasan Allah, artinya dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalam api neraka tersebut. Naudzubillah. Ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan, adab yang membuat dia hina di hari kiamat nanti. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ya, kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, hendaknya kita menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kesendirian kita ataupun di tengah orang-orang banyak, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik dosa besar ataupun dosa kecil yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Karena sesungguhnya kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lainnya. Setiap keburukan akan mengajak kepada keburukan yang lainnya. Makanya jangan heran orang kecanduan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, seorang sahabat, innal hasanata tadullu ila ukhtiha, ala ukhtiha. Setiap kebaikan itu menunjukkan kepada kebaikan yang lainnya. Apabila orang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditunjukkan kepada ketaatan yang lainnya. Salat misalkan, orang senantiasa melakukan salat wajib di masjid, maka ibadah tersebut akan menunjukkan ibadah yang lainnya, seperti salat sunnah, rawatib. Sebaliknya, wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha, dan keburukan, setiap keburukan akan menunjukkan kepada keburukan yang lainnya. Setiap kemaksiatan, setiap dosa akan mengundang kepada dosa yang lainnya, mengundang kepada kemaksiatan yang lainnya. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari siksa api neraka. Kemudian dampak buruk yang lainnya, yakni orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhrimar rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya
Seseorang itu akan diharamkan rezeki atau disusahkan rezekinya dengan dosa yang dia perbuat. Maka dari itu, kalau kita merasa rezeki kita ini susah, sempit, mungkin ada yang salah pada diri kita, ada yang menjangkal pada diri kita. Maka dari itu kita lihat diri kita, dosa apa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah sadar, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah adzan Isya kan? Belum. Adzan dulu atau lanjutkan? Kayak Pak. Adzan dulu ya. Kayak Pak Abah. Adzan dulu kan atau lanjutkan? Sudah adzan. Nah, tafadhol. Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat
dimanapun Anda berada. Sekali lagi, hendaklah kita memperhatikan betul-betul dampak dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan semua bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Zina, syirik, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya, itu semuanya ada ancamannya, ada balasannya. Dan Allah menjadikan itu semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan manusia tersebut dibenci oleh manusia-manusia yang lainnya. Sebaliknya, orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan, Allah cinta kepadanya, dan Allah jadikan manusia-manusia cinta kepadanya, senang kepadanya, bahagia melihat orang tersebut. Maka dari itu, perhatikanlah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, man qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ainin. Kata beliau, barang siapa yang bahagia, dia senang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik yang kecil ataupun yang besar, qarrat bihi kullu ainin, maka dijadikan baginya orang-orang yang lainnya senang melihatnya, bahagia melihat orang tersebut. Terlebih dia memiliki fisik yang baik, yang bungas, yang ganteng. Nah, maka dari itu hendaklah kita memperhatikan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita. Apakah tidak mungkin di antara kita yang terlepas dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tugas kita adalah sering-sering mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita sebelum kita tidur. Kalau kita memiliki dosa yang banyak, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Terlebih kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat, yang ini sangat penting bagi kita semuanya, dan ulun pribadi sangat menekankan perkara ini, yaitu adalah bermaksiat ketika kita di dalam keadaan sendiri. Mungkin kita ketika kita di tengah orang banyak, kita malu berbuat maksiat, kita malu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika kita sendiri di rumah, di kamar kita, di atas ranjang kita, di tengah gelapnya lampu, mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang senantiasa bermaksiat di dalam kesendiriannya. Ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati. Beliau bersabda kepada pembantunya, sahabat yang mulia, aku akan beritahukan kepadamu suatu kaum atau kaum-kaum, golongan-golongan, suku-suku min ummati, dari umatku, kata Rasulullah SAW, ya'tuna yaumal qiyamah, yang mana golongan tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bihasanati amsal jibal, dengan bihasanati amsali jibal tihamah biran. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan,
dengan pahala-pahala seperti luasnya besarnya Gunung Tihama. Gunung Tihama itu ada di negeri Yaman. Gunungnya besar, panjang. Ada nggak ya di Indonesia seperti itu? Gunungnya besar, berjeret, panjang, besar, tinggi. Jadi dia membawa pahala sebesar tersebut di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Fayaj'alullahu haba'an mansura. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala-pahala tadi seperti debu-debu yang bertebangan. Haba'an mansura. Itu kalau kita pernah melihat misalkan di rumah ya, ada atap yang bolong kena sinar matahari, ada seperti debu-debu yang bertebangan. Pernah melihat? Itulah haba. Seperti itulah gambarannya. Pahala yang besar, pahala yang banyak, akan tapi Allah jadikan pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Kecil, tidak terlihat, susah dilihatnya. Maka sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sif sifhum lana wajallihim lana." Ya Rasulullah, tunjukkan kayak apa orangnya kayak gitu. Kriterianya kayak apa? Orangnya bagaimana yang datang kepada Allah dengan pahala yang banyak, kemudian Allah jadikan pahalanya tersebut menjadi habaan mansura, debu yang berterbangan. Kata Rasulullah SAW, belum ada sambungannya tadi ya. An la nakuna minhum. Kata sahabat tadi menunjukkan bagaimana sifat orang tersebut agar kita tidak menjadi seperti orang tersebut, tidak terjatuh dengan orang yang melakukan maksiat-maksiat tadi. Wa nahnu la na'lam, dan kami tidak sadar. Innahum, kata Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, innahum min ikhwanikum. Sesungguhnya mereka dari saudara-saudara kalian, artinya sebangsa dengan kita, seperti kita semuanya. Wa min bani jildatikum, dan dari keturunan kalian. Ini kepada orang Arab ya, orang-orang Arab yang bisa berbahasa Arab. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum, kata Rasul, akan tapi mereka idza khalau bimaharimillah, ketika mereka dalam keadaan sendiri, mereka melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intakihuha, dia melanggar, menerobos apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak, akan tapi Allah jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan karena dosanya. Dia melakukan kemaksiatan ketika dia berada sendiri, baik itu di rumahnya, di kantornya, atau bahkan di masjid Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di tempat yang kotor seperti WC. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang sudah berbuat perbuatan seperti itu. Kemudian dari hadis tadi, para ulama menjelaskan dua sebab kenapa orang tersebut pahalanya yang besar menjadi debu yang berterbangan, dijadikan Allah seperti itu. Kata para ulama, yang pertama dia mungkin menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang dia perbuat. Dia menganggap bahwasanya Allah ini tidak melihat dia. Artinya apa? Dia sudah meniadakan sifat melihat Allah. Dan orang yang meniadakan sifat Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan kufur, sehingga pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, dia menganggap remeh pandangan Allah. Dia menganggap remeh penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak takut dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia takut dengan pandangan manusia. Malu dilihat manusia, akan tapi tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La taj'alillah ahwanan nadhirin ilaika. Maka para ulama salaf menasihatkan kepada kita semuanya, jangan kau jadikan rendah pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jadikan remeh pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Dia takut dilihat oleh manusia, akan tapi tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu hendaklah kita sama-sama di dalam kesendirian kita, hendaklah kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tersibukkan ke dalam perkara-perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Hendaklah kita senantiasa mencari keramaian agar kita terhindar dari berbuat maksiat tatkala kita sendiri. Di depan orang kita Masya Allah ya, seperti ulama ya, jenggotnya panjang, celananya tidak isbal ya. Akan tapi di rumah naudzubillah ya, jadi temannya iblis. Jangan sampai kita memiliki sifat tersebut. Kenapa? Ancamannya luar biasa. Semua ibadah kita, semua amal soleh kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak-dampak buruk dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan tersebut. Semoga kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadar ataupun tidak sadar, kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Kemudian sedikit tambahan bagaimana cara kita menjauhkan diri dari maksiat. Yang pertama, hendaklah kita mengetahui ancaman-ancaman dari dosa-dosa yang hendak kita perbuat. Syirik misalkan, harusnya kita ketahui apa ancaman-ancaman orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat luar biasa. yakni Allah haramkan bagi orang yang berbuat syirik kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan baginya tidak ada sedikit pun penolong di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Dan dosa-dosa yang lainnya, zina, minum khamar, memfitnah dan lain sebagainya. Hendaklah kita mengetahui hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ancaman bagi orang yang melakukan dosa tersebut. Sehingga kalau kita mengetahui ancaman-ancaman Allah tersebut, kita terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hendaklah kita mengetahui, menyadari betapa buruknya, betapa hinanya, betapa rendahnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malu dilihat manusia, akan tapi tidak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjaga nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kita agar kita tidak berbuat maksiat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menjauhkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki, terutama HP ya. Yang ini ibarat pisau bermata dua.
Jangan sampai kita diberi nikmat memiliki HP yang canggih kah, yang jadul kah, hendaklah kita menjauhkan hal tersebut dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari Allah yang memberikan nikmat kepada kita, maka Allah akan mempertanggungjawabkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tanya nikmat tersebut, buat apa kita laksanakan atau dijadikan apa fasilitas tersebut? Apakah untuk beribadah kepada Allah ataukah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita senantiasa sadar akan diri kita agar menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksiat memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita ataupun bagi masyarakat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Salah khilaf mohon maaf. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf. Itu semua datang dari kami, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani, menjejaki kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita di atas kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nas'alullaha al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.